Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan bisa memalsu lukisan saya. Karena sidik jari manusia itu kan beda. Bahwa yang dimaksud dengan lukisan sidik jari adalah lukisan yang dikerjakan dengan menggunakan sentuhan-sentuhan ujung jari tangan yang telah diberi warna, kemudian disentuhkan ke atas kain kanvas atau kertas. Sama halnya dengan membuat cap sidik jari pada penandatanganan surat-surat tertentu. Karena alatnya menggunakan ujung jari tangan, maka hasilnya akan meninggalkan bekas-bekas guratan-guratan sidik jari pada lukisan hasil sentuhan ujung jari tadi. Oleh karena setiap titik sentuhan itu menimbulkan bekas sidik jari, saya sebutlah lukisan ini lukisan sidik jari. Historical sidik jari itu kan muaranya tetap pointillism. Pointillis ya, jadi sudah abad ke-11 oleh surat di Prancis. Pointillisme itu nampaknya memang aneh bagi masyarakat luas gitu ya, tetapi dalam seni rupa itu sangat penting untuk dipelajari, bahkan dipakai untuk mata kuliah mempelajari seni lukis modern. Saya SMA-nya ke Malang, melanjutkan ke Akademi Seni Rupa karena senang melukis dari kecil itu juga tidak diterima karena keterlambatan. Saya berpikir waktu itu lebih baiklah belajar melukis sendiri. Tahun 63 itu saya kenal Pak Wayan Kaya. Dia kan direkturnya, gurunya sekolah Sisri, seni lukis dan pasar. Kemudian saya minta bantuan kepada dia untuk dibina, belajar melukis. Dia yang membina saya. Nah, pada waktu itu, tahun-tahun 60-an, di depan toko buku yang sekarang itu bekas rumah pelukis dari Malang. Semua pelukis-pelukis seberang yang datang ke Bali, biasanya ngobjek di Bali, sempat berkumpul di sana. Saya pada waktu itu masih muda-muda, malu bertanya. Kemudian hanya ngintip-ngintip di jendela, mereka itu kumpul, kadang-kadang saya nonton Pak Afandi melukis dengan tangan. Demikian juga mereka berbicara tentang saling kritik itu. Ada pembicaraan di antara mereka, kalau mau jadi pelukis, harus mempunyai jati diri, tidak boleh nyontek-nyontek aliran-aliran yang lain. Nah, berdasarkan itulah kemudian saya dalam belajar ini mencari-cari gaya sendiri. Pantai Sanur itu sangat populer saat itu. Jadi dari tahun 30-an sudah, zaman Belanda sudah sangat populer. Terus ada penarinya di sana kan, kalau di Sanur poloknya gitu. Objek berkarya seni atau melukis itu banyak di daerah sana. Ada puranya di sana, ada kuburannya yang sangat angker zaman dulu ya, Tanjung Bungka itu. Nah itu kan lengkap itu. Waktu itu Denpasar belum seperti sekarang, masih seperti kampung gitu lah, Kayu Mas ke timur, masih seperti kampung. Orang-orang masih alami.
pada saat beliau muda ya, itu kan banyak juga pelukis dari luar daerah Bali yang menetap di Tanjung Bungka. Itu ada beberapa sanggar juga tahun-tahun 60-an, 70-an itu gitu. Dosen ISI Jogja juga yang pernah di sana ya, di Tanjung Bungka. Terus ada beberapa pelukis Jawa, ada pelukis dari Sumatera juga. Hendra Gunawan juga sempat di sana. Terus Fajar Sidik, dosen ISI yang almarhum, dosen saya itu juga sempat di sana dulu. Asar Jakarta ya, itu. Terus yang sekarang sudah almarhum dan masih tinggal di sana, masih ada rumahnya kan Rusdi Hakim, almarhum. Tentunya saat itu juga katakanlah iklim kreativitas di daerah Denpasar ini sangat berkembang gitu. Pada suatu saat, saya sudah mempunyai studio di Kuta. Ada seorang kawan yang pura-pura jadi pelukis, ngajak saya melukis di pantai. Saya tahu bahwa lukisan yang dibawa itu bukan karyanya dia. Kemudian melukislah saya di pantai, di dekat Pura Prajapati namanya. Di sana melukis. Tahu-tahu dia kenyataannya bukan pelukis. Dia pura-pura jadi pelukis, saya merasa dibohongi. Kemudian dia minta pulang, ya kita pulang. Dia juga mengajak saya seolah-olah dia yang tahu jalan singkat. Tahu-tahu dia juga tidak tahu jalan. Pada waktu itu kendaraan yang ada adalah hanya sepeda gayung lengkap dengan pompa. Di sana kemudian waktu pulang itu saya yang kejadian sepedanya gembos kena baku, terus sebentar pompa naik lagi, jalan lagi, kempes lagi, naik lagi. Jadi beberapa kali jarak tempuh itu jauh untuk sampai di studio. Tapi akhirnya sampai juga dengan perasaan kesal dan payah. Kemudian saya maunya demonstrasi di rumah, di studio ini. Gagal lagi. Karena gagal saja, kebetulan orang ini minta pulang, saya berikan pulang. Saya justru merusak lukisan yang gagal ini. Kemudian saya tinggalkan makan, tapi habis makan karena situasi yang tadi tidak enak, saya duduk lagi di depan lukisan. Saya pandangi, tahu-tahu banyak bekas sentuhan-sentuhan tangan saya memberikan dampak warna yang bagus. Yang saya cobalah, kemudian mungkin ini bisa, saya berusaha untuk seluruhnya pakai tangan. Jadi tangan bantu dengan kuas, terjadilah lukisan baris yang menurut saya cukup baik. Nah dari kesan itulah kemudian timbul ide barangkali belum ada orang pakai gaya ini. Karena sentuhan jari itu ada, saya sebut lukisan sidik jari. Di situ ada satu temuan dari Pak Ngurah ya. Warna exist demi warna. Memang dengan teknik spesifik ya. Teknik pointillis ya. Pointillis, di mana dia mencari gagasan pointillisme tersebut ya. Kemungkinan memang dia dipengaruhi oleh penggalian dia sendiri. Kemungkinan juga dia pernah saksikan atau pernah menyadari bahwa mencoba-coba adalah sesuatu yang inheren pada seni rupa
modern zaman itu. Pada awalnya dia menciptakan karya dengan mengandalkan garis, warna di dalam batasan kontur yang sudah ditentukan oleh garis. Kemudian hasil penggaliannya dia membangun rupa, membangun bentuk hanya dengan titik-titik warna ya. Dia memang dipengaruhi secara tidak langsung oleh sejarah seni rupa modern, terutama post-impresionis dengan Seurat, tapi di situ sudah merupakan satu temuan yang signifikan, yang menarik. Inilah proses pencarian seorang seniman yang sedang fokus ya, sedang bekerja keras, mencurahkan apa yang dia miliki. Di sini ada jiwanya, kekhasannya, identiti, karakter. Inilah Ngurah Gede Pemecutan dengan sidik jarinya. Dan ini sangat langka ya, mungkin satu-satunya waktu itu katakanlah penemu ya. Umumnya kan potret atau gambaran yang artis, tradisi Ubud, batuan, dan itu yang menghiasi. Karya-karya beliau ini ya, dengan teknik sidik jari itu sangat menarik dan bisa sangat berkembang. Sidik jari itu ya sangat populer. Waktu itu karyanya banyak dikoleksi oleh para pencinta seni atau kolektor-kolektor ya, baik di Indonesia, di Asia, di Barat juga ya. Karena kita tahu bahwa identitas karya itu sangat penting ya, karena dia berbeda di antara yang lain-lain, punya kekhasan dia. Pak Ngurah membajak itu ladangnya sendiri ya. Dia tidak terlalu banyak memperhatikan apa yang terjadi di ladang-ladang sebelah itu ya. Dia sudah menemukan jalannya sendiri ya. Dia taat di situ, dia meneruskan itu jalannya di situ ya. Saya sempat dibantu oleh pemerintah pusat untuk mendidik anak-anak tahun 2007 atau 2008 itu 1 tahun saya pakai kerjaan melatih anak-anak di panti asuhan Dharma Jati. 40 orang anak itu SMP, SD, begitu anak-anak kecil itu. Kemudian ada dari salah satu universitas Kanada mengirim orangnya ke sini. Pada awalnya pelukisan itu kalau umpamanya warna hijau, jadi seluruh kanvas itu kita warna hijau. Nanti mungkin yang saya gambar itu bunga, sehingga daunnya hijau dan sebagainya itu. Jadi kanvas yang diperlukan kanvas hijau. Kemudian ada lagi umpamanya manusia yang bajunya biru dan sebagainya, ya kanvasnya kanvas biru. Karena saya memakai cat minyak, jadi tunggu supaya kanvasnya kering. Sesudah kering, kanvas itu baru disekat dengan kapur tulis. Jangan pakai cat atau pena dan sebagainya. Karena tidak bisa dihapus. Nanti kalau sudah sketsa begini, inilah yang diikuti kan titik-titik. Sesudah itu terpola, baru kapur tulisnya dihapus. Nah, sesudah bersih, baru kembali. Kalau ini terang bunganya putih umpamanya, pakai putih. Kita bikin palet yang halus boleh dipakai
plastik atau kaca boleh saja. Tentu pengambilan pertama yang tebal ini. Titik pertama kan tebal dia. Kemudian sisanya ini kalau taruh di sampingnya tipis. Lebih tipis lagi yang ketiga umpamanya. Jadi dia ini sudah membentukkan jarak. Yang tebal ini pasti kelihatan paling dekat. Nah, kalau umpamanya saya katakan tadi memakaikan putih, ini seperti 3 titik ini ada lubang kecil yang tidak tertutup. Ini akan menonjol dia, tetap kelihatan putih. Jadi harus diberikan pewarnaan. Jadi begitulah, makin banyak ini titiknya kan makin terlampau jauh dia. Sehingga kemudian akan terjadi 3 dimensi. Jauh dekat gitu. Coba perhatikan lukisan saya. Di matanya terutama. Orang jiwa saja langsung tanpa perantara. Saya nak pakai kuas, nak pakai apa. Ini yang langsung ke sana. Dan bagaimana perasaan saya waktu menyelesaikan itu, kan langsung dia ke sana. Umpamanya mau agak senyum, saya pada waktu begitu itu senyum saya sendiri. Jadi model menari, model duduk-duduk santai gitu. Banyak sih orang-orangnya. Nggak boleh gerak. Langsung disuruh menari gini, langsung dia ada jadi model gitu. Sampai kenyal, sampai gini. Langsung ngagom, gitu, langsung dia. Sampai lama begini. Aduh, kenyal. Capek. Sampai duduk ini, sampai duduk bengong gitu. Terus begini bengong, begini. Di museum kan saya cuma 1 aja, udah dijual, kan untuk kenang-kenangan. Di museum kan mungkin 1 gitu. Memang bagi saya itu berat gitu. Perlu waktu lama kan ini. Karena dia kan begini kan. Susah itu gambar realis tapi dengan sentuhan jari gitu. Tapi bahwa ini teknik dengan tutul-tutul dengan 1 jari ini menarik. Seperti halnya suku Aborigin juga dia tutul-tutul begitu dia. Tapi dia pakai kuas, ranting atau apa gitu. Paling tidak kontribusi Ragane melahirkan ismu baru gitu lah. Ya, baru nanti dengan sesadar-sadarnya lebih diapresiasi kalau pendidikan di kurikulum itu apresiasinya lebih sadar. Ini sidik ini pun bisa kita jadikan media ya, untuk menciptakan karya seni itu ya. Kayak orang meditasi sabar, pelan gitu. Karena tidak gampang sebenarnya melukis objek kehidupan real dengan teknik titik. Jadi diperlukan ribuan titik dengan jari beliau. Jadi bagaimana membuat volume bentuk atau ruang melalui ribuan titik itu kan tantangannya sebenarnya di sana gitu. Tapi beliau ini beda, rasanya beliau lebih penting mungkin begitu. Saya pernah mencoba, cuma seringan gagal karena sulit banget, apalagi bikin gradasi dari warna-warna dan sidik jarinya itu loh. Ya rokok mati itu pun saya manfaatkan putungnya. Nah, saya coba pakai Pinterest, tapi teknik Pinterest yang saya pakai ini itu saya buat sebagai background dari lukisan saya. Tahun 9 baru saya beli tanah tabungan 10 tahun itu. Kemudian dari tahun 70 lagi mulai nabung untuk pembangunan fisiknya. Cara saya
Tiap lukisan laku, sebagian saya belikan bahan. Saya timbun aja biar ditumbuhi sampai tumbuhi paku dan sebagainya. Kira-kira cukup untuk dasar, punya lagi lukisan laku, carikan tukang. Kalau melihat ke museum saya begitu, ruang pertama di bawah itu pembelajaran saya sejak awal melukis. Yang di tengah kemudian itu pencarian jati diri, belum sidik jari. Kemudian yang paling timur penemuan sidik jari. Kemudian ke atas itu pengembangan sidik jari. Kalau di pengembangan sidik jari, lukisan yang pertama paling timur itu semua upacara pura. Ada puranya, ada tari barongnya, ada apa yang terkait dengan upacara Hindu ada di sana. Kemudian masuk ke ruang tengahnya, itu kesenian dari tarian di sana. Terakhir itu kehidupan dan pasar. Ada pasarnya, ada transportasinya dan sebagainya. Jadi sejak museum saya buka tahun 93, diresmikan oleh wali kota kan gitu, saya sudah bikin kursus melukis tahun 94. Kemudian ditambahkan dengan kursus tari, kursus bahasa Bali, dan beberapa kursus lagi. Itulah sehingga orang tua mereka tidak merasakan dia ngantar anaknya sudah masuk ke museum. Jadi dengan demikian masyarakat itu ngerti museum itu untuk apa. Jadi saya arahkan memang museum ini ke museum pendidikan. Jangan dibilang di Bali tidak akan berkembang gitu, justru kami sangat mendukung. Namanya seni lukis Denpasar. Itu dulu untuk anak-anak ingin mempelajari apa yang beliau tanamkan terhadap budaya kita yang luar biasa gitu. Jadinya kan lebih kaya. Untuk urusan kesenimanan itu tidak bisa disembunyikan. Apapun yang ada di atas kanvas akan kelihatan gitu. Kalau karakternya menyembunyikan cat, alat-alatnya ditutup gitu, disimpan. Ada yang gitu seniman tuh. Itu. Bagaimana juga hasil karyanya kelihatan. Itu. Tidak bisa itu disembunyikan. Kepribadiannya kelihatan. Sunyi ya, sunyi sebagian karena sikap Ngurah sendiri ya adalah sikap rendah hati, artinya bukan orang yang berkuar-kuar itu ya. Dan itu terlihat di dalam karyanya ya. Karyanya berjiwa halus ya. Figur-figur dalam puntilismenya lebih disiratkan daripada disuratkan ya. Keunggulannya di situ sebenarnya ya. Saya sudah tidak melukis lagi. Jadi lukisan itu tidak bisa beranak kan. Ya saya sudah lumpuh total dan sebagainya, sudah tidak kerja lagi. Kalau itu dijual kan, untuk apa museum ini kan gitu.